ya. Kita di ayat 76 ya Kak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, Allahumma amin. Teman-teman semuanya, kita di hari ke berapa ini? Dari bulan Juli ya? Bulan Juli di hari ke-6. Ya, hari ke-6 kita sampai di surat ke Al-Baqarah ayat ke-76. Baik. Kemarin sudah dibahas di ayat Al-Baqarah. Allahu Akbar. Ya, oke. Tapi belum diartikan ya Kak ya. Yasma'una kalamallah summa yuharifunahu min ba'di ma aqaluhu. Ya, itu kan wahum ya'lamu. Nah, yang ini belum diartikan ya. Terus tapi Kakak yang kalau mau pengen tahu di YouTube aku sudah ini kan ya, sudah di-upload, sehingga Kakak nggak usah khawatir atau misalnya saya nggak ini. Kalau di YouTube kan nanti bisa, di situ ada Gemini kan, diklik aja Gemininya, terus nanti kita akan mendapatkan ringkasannya. Sebentar ya, saya carikan ya. Ini di YouTube ya Kak ya. Nanti kalau di YouTube itu cari akun aku ini, akunnya itu ditulis di sini, akunnya Mimin Majalengka ya. Jadi teman-teman yang baru hadir, ahlan. Di sini kelompok orang-orang yang gak ngerti nahwu shorof baru awal. Nah, ini kayak gini nih Kak, nih ada Mimin Majalengka, klik di situ. Nanti ada di sini nih, aku lagi naik gunung. Terus habis itu belum di-subscribe. Terus habis itu nanti di-subscribe ya Kak ya. Terus hasil lihat channelnya. Nah, seperti ini. Sudah ada di Al-Baqarah ayat 75 part keempat gitu Kak. Ini videonya. Nah, ini sudah ada di in huruf syarat ya pertama. Yang in huruf syarat bagian kedua belum di-uploadnya ada. Yang kemarin belum di-upload ya. Tapi padahal mah udah, tinggal di ini aja. Ya seperti ini, kita lihat. Nih. Nah, di sini itu ada Gemininya Kak. Nah, kalau di sini ada AI-nya. Jadi Kakak kalau pengen males, dengernya banyak banget gitu rangkumannya gitu. Pengen aku tahu rangkumannya aja. Lama banget, ini kan 2 jam ya. Nah, dilihat ini Gemini, terus nanti ada ringkas video. Diklik ringkas videonya gitu. Nanti dia jalan tuh. Nah, al-khamsah, fiil yang 5 tuh kayak gitu tuh. Nah, di sini ada, kalau misalnya saya nggak paham, nah diklik aja nih Kak nih yang pas waktu aku cerita tentang fiil mudhari, fiil syarat itu, diklik aja yang ini nih Kak nih. Sebenarnya teknologi itu sudah membuat kita itu jelas gitu loh, membuat kita itu gampang, cuman kitanya aja belum ngerti, belum paham gitu. Oke. Ya, ini kayak gini ya, tentang in huruf syarat ini, klik. Nah, diklik. Nanti akan muncul ini fi'il mudhari yang jazm. Ini dari Yansur Kak. Tuh kan. Fi'il mudhari yang jazm yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya apa ini? Tanda jazmnya apa ini? Semua nanti saya ini kan. Tanda jazmnya apa ini? Halo Kakak, tanda jazmnya apa ini? Nanti ada beberapa poin yang saya bisa kasih tahu. Nah, ini al-khamsah ya. Terus kemudian video ini kepada aktif menulis, mengajarkan kembali kepada orang lainnya. Ini kan caranya itu ya kan. Nah, ini diklik dulu. Nah, ini yang biru nanti klik ini. Silakan penonton yang hadir untuk men-share kepada yang lain agar mendapatkan manfaat. Nah, misalnya ini. Belum juga.
ini kan jadi apa, jadi bahan untuk kakak bisa lebih gampang lagi belajar gitu kak. Nah sekarang misalnya intansurullah yansurkum, gimana contoh ayatnya itu dibahas. Nah ini diklik lagi gitu kak. Intansurullah yansurkum. Nah ini langsung. Tansuru ini. Nah, nanti diulang-ulang aja kak. Jadi caranya gitu ya. Nah, jadi kakak pertamanya itu kelihatan. Saya matikan dulu. Nah, ketika kakak pengen tahu, aduh saya tuh ketinggalan kemarin. Nah, biar nggak capek ini 2 jam gitu kan, cerita saya tuh ngawak-wak ya. Tuh para rugu. Nanti kakak lihat di sini ada Gemininya nih, diklik kak, diklik. Nanti di sini ada ringkasan. Saya klik ringkasannya, ringkasan video ini. Terus habis itu kakak nanti akan dapati pertanyaan lagi. Mengapa huruf alif ditambahkan pada wawu jamaah? Nih, ada pertanyaan itu. Jadi seakan-akan kita menjadi cerdas gitu loh. Nah, kan gitu. Di dalam kaidah bahasa Arab, huruf alif yang ditambahkan ada disebut wawu jamaah. Wawu jamaah itu adalah namanya alif wariko. Berdasarkan penjelasan dalam video ini, nanti fungsi utamanya sebagai pembeda pemisah gitu kak. Fungsi pembeda konteks jazm dalam kalimat. Nah, alif wariko itu pembaca dapat mengidentifikasikan bahwa tersebut mengandung wawu jamaah gitu kak. Ya. Jadi bisa lebih jelas lagi. Nanti akan saya kasih beberapa tips untuk kakak lebih cepat mempercepat pemahaman kita kepada nahwu sorof. Baik. Dengan dasar teknologi yang kita punya di sekitar kita gitu. Nah, ini kita kan udah capable ya, biasa ya sama YouTube ya. Ya, jadi kita gampang untuk memberikan. Nah, ini juga tambah lagi misalnya apa tanda jazm fi'il mudhari sahih akhir. Nah, kan tahu kan sukun ya. Nanti apa ininya ini tanda jazm sahih akhir yang huruf terakhirnya bukan huruf ilaf adalah sukun. Nah, ini di sini ada videonya gitu. Jadi kita tinggal aku belum ini paham nih. Nanti diklik-klik gitu. Jadi aku apa ya, aku bilang sama teman-teman itu, kita jangan takut umur kita udah 50, udah 60, udah 70 untuk belajar nahwu sorof gitu. Karena apa? Kita akan jadi apa? Kita akan jadi kalau untuk untuk bahasan-bahasan kayak gini kan, cerita aku sendiri kayak gini tuh kan ketika di Gemini itu kan nggak akan masuk gitu. Banyak mikir yang ini ya. Karena saya pernah ngikutin salah satu YouTuber gitu. Ini Masya Allah tinggal 4 juta. Itu ini di situ tuh cerita inti pelajarannya tuh sedikit tapi ceritanya banyak gitu loh. Atau misalnya ngajak ngobrol orang gitu kayak gitu. Terus sayangnya aku tuh dia beliaunya juga kan ada YouTube-nya gitu. Tapi syaratnya memang YouTube-nya harus publik. Kalau nggak publik dia nggak akan bisa ketemu di AI-nya gitu kak. Baik, itu ya kak ya. Kita lanjutkan yasmauna kalamau. Ini tinggal 4 juta loh. Yang datang cuma 4 juta ibu. Sebentar, ada yang tahu ini i'rab ya. Quran berkata, i'rab Al-Quran berkata. Oke. Ini di sini. Ini nanti banget ya. Bentar dulu. Iya, makasih ya sudah bergabung. Barakallahu fikum. Maaf ya Kak, sebentar ya di ini dulu. Ibu Nur Laila udah masuk belum ya? Bu, udah masuk belum? Kalau udah masuk bilang ya Bu ya. Maaf ya Bu ya, bila kurang sopan gitu. Aduh, ini kok susah ya.
Ntar belajar. Buka susah. Join yuk. Ya, kita buka di Qur'annya dulu. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 76. Kakak buka Qur'an i'rabnya. Kalau kakak nggak punya, nanti kalau nggak punya nggak apa-apa, ambil aja Qur'an biasa, ya kan Kak? Kita di halaman berapa? Halaman Ibu Yuli, apa kabar? Barakallahu fikum. Masih di halaman 11. Saya siapkan dulu. Di halaman 11 ya. Besarin dulu. Kasih barakallah. Ya, bentar ya. Nah, kita masukkan dulu ininya ya. Kalau yang mau samaan saya masukin sematkan ya, karena kebetulan ini yang hadirnya cuma sedikit. Mungkin aku kena pembatasan apa ya? Iya. Apa-apa, paham kena pembatasan kayaknya. Ada di ini, di etalase, sebentar. Di etalase. Ya, di etalase. Saya sematkan dulu ya. 1. Oke, saya masukkan lagi. Tasrif. Terus saya masukkan lagi apa ya? Buku paket ilmu nahwu shorof. Ya, boleh. Ya, ini dulu. Bentar. Ya. Sudah selesai. Oke, produk ada ditambahkan sama aku. Nah, di etalase pertama yang saya sematkan nih Kak nih. Besar A4. Ini mushaf i'rab besar A4. Bu Neneng udah punya ya? Di halaman 11 Kak. Kalau yang mau samaan silakan diklik. Aku ini aja. Lupa tadi tuh, enggak ini. Enggak apa-apa. Ibu siapa tadi? Ibu Nur Laila udah datang belum ya? Masih Ibu Yuli yang sudah tap layar. Siap. Dibenahi dulu. Ini agak ribet. Ininya loh Kak, kurang masuk. Apa tatma? Wa idza laku. Sekarang wa idza laku ladzina amanu ya. Yang ini yang terakhir ya. Siap. Iya. Makasih. Iya teh. Wa idza laku ladzina amanu. Wa idza wa-nya ini huruf. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ini wa-nya ini harfun, idza-nya maf'ulun. Lakunya ini idza maf'ulun berarti ada yang dihapus nih Kak. Laku ini fi'il madi. Oke. Laku ini adalah fi'il madi. Kemudian alladzina ini maf'ul bih. Laku fi'il madi dengan fa'il dengan fa'ilun. Alladzina ini maf'ul bihi. Ada tulisannya mim ba'ha. Mim ba'ha. Ya. Amanu ini adalah fi'il madi. Fi'lun madin. Tulisannya fi'lun madin. Terus kemudian ada fa'ilun. Amanu ini ada fa'ilnya gitu Kak. Nanti kita diulang di kertas ya. Qalu ini mereka berkata kan. Qalu mereka berkata berarti ada fa'ilnya apa? Hum gitu kan. Gampang ini Kak. Berarti fi'lun madin ini fi'il madi. Amanna ini kami beriman kan. Tulisannya di sini ada fi'lun madin ya, fi'il madin dengan apa? Dengan fa'ilnya apa? Nah, fa'ilnya nah gitu Kak. Ya.
Lanjut ya Kak ya. Wa idza wa-nya harfun, idza-nya ini maf'ulun, khola ini fi'lun madin, ba'duhum apa ba'du? Ini ba'duhum ini fa'il ya, fa'il karena yang dirofakan dengan domah. Kalau isim ini isim fa'ilnya, isim ketemu sama isim, terus kemudian ada domir mutasil nempel di isim, namanya mudhof ilaih gitu Kak kemarin. Iya, saya diinikan sama ini salah. Baik. Oke, giveaway-nya apa ya? Nah. Ila ba'din, ilanya ini jarun, ba'din majrurun. Qalu, ibunya Raihan masuk ini. Hadir. Kak Husni sehat, Kak Husni. Masalah. Iya. Kemarin ada, kalau misalnya ini Kak Husni ketemu sama apa ya? Isim itu kemarin tuh bahasan tentang apa itu? Aku ketarik tapi belum jelimet. Ntar. Atuhaddisunahu alhamdulillah bi khairin iya alhamdulillah. Masya Allah. Masih di pesantren Kak? Atau udah lagi liburan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh akhirnya datang juga ibunya Raihan. Sehat-sehat ibu. Atuhaddisunahum. Hamzah ini hamzah harfun. Terus tuhaddisuna berarti ini fi'il mudhari yang rofa. Ada fa'ilnya, terus hum sebagai maf'ul bihi. Oke. Bima, bi-nya harfun jar, ma-nya majrurun, fataha ini fi'lun madin. Oke, terima kasih makasih Kak. Kak Ningrum. Siapa sih nama Kak? Ibunya Rehan tuh, lupa aku tuh. Ya, ibunya Rehan aja inget ya. Bu Rehan. Ibunya Rehana. Di rumah aja bukan santai. Iya, sorry. Oh, Ustazah. Allahu ini fa'il. Alaikum jarun majrurun. Kayak kemarin Kak Azi tuh ini santri terus ngambil S2 gitu. Terus sekarang dia mau ngambil S3 lagi gitu. Gitu Kak. Kalau Kak Husni saya belum kenal. Maaf ya Kak ya. Iya, baik. Sudah bukan santri lagi, sudah jadi ustadz ya. Liyuhajukum. Li-nya ini harfun nasab yang menasabkan. Ini cerita ini lam taklil kayaknya. Ya, Kak Husni ini lam taklil ya Kak? Ya, kita belum belajar lam taklil, baru kemarin in huruf syarat ya. In huruf syarat juga puyeng ya. Ini nanti pembahasan berikutnya. Ini Ibu Nurlela. Ibu sehat Ibu, hatur nuhun Ibu sudah ikutan. Iya. Iya insya Allah iya. Yuhaju pakai liyuhajukum ini dinasabkan dan tanda nasabnya hilangnya huruf nun kan. Kum ini domir mutasi sebagai maf'ul bih. Ini ada fa'ilnya di sini kan. Fi'lun mudhari yang nasab. Fi'lun mudhariun yang nasab. Ini ada tanda nunnya nasab. Bihi, bi-nya huruf jar, hi-nya majrurun. Inda rabbihim, inda ini maf'ulun. Bihi, rabbi ini mudhof ilaih. Kemudian ini kum juga mudhof ilaih. Afala, ini a-nya ini harfun, fa-nya harfun, la-nya juga harfun. Ta'kiluna fi'il mudhari yang rofa dan dengan fa'il. Gitu Kak ya. Nah ini dia. Iya. Oh Mas Sudirman juga ikut ya? Belum ya? Baik. Ini ada beberapa teman yang sudah kontak sama aku dalam hal apa Kak? Iya kalau pesan kitab atau apa pesan buku gitu. Terus mereka gabung di live itu jadi aku rada kenal dikit. Nama aslinya siapa, ininya siapa gitu Kak. Baik. Jadi apa lebih ini loh Kak, lebih apa di WhatsApp itu lebih kenal lagi. Baik. Salam Ustazah Afan telat. Gak apa-apa Bu Eli, ini juga saya yang telat. Tadi mulainya jam 6.40-an Kak. Tadi itu
ada teknis kayaknya, perkara teknis. Biasalah Bu, pedagang. Ada yang nanyain barang, harga barang, kemudian yang keduanya itu, makasih Bu Evi yang udah hadir, barakallahu fikum. Terus nanti ininya berapa katanya. Kita pakai Quran ini, ya, Mushaf I'rab yang sudah saya sematkan itu. Oke. Ini terbitan dari Mubarak. Ini Kak. Terbitan dari Mubarak. Ya, ini Mushaf I'rab. Oh, belum itu ya. Taruh. Oke. Kakak, aku tiap pagi belajar nahwu shorof, spesifiknya yaitu tentang i'rab, dan kita sudah sampai di pembahasan i'rab Quran ayat mirroring ya. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 76. Siap. Ya. Kita pakai mushaf ini, Kak. Ya, kita pakai mushaf ini. I'rab. Ya, i'rab Al-Quran per kata. Ya, i'rab Al-Quran per kata. Baik. Sudah ya, tadi udah di-i'rabkan. Kita ulangi lagi. Ayat halaman 11 Kak. Di halaman 11 yang saya belum pernah nyantri, ini masih mau belajar jadi santri. Ya. Iya toh. Maul gak mungkin. Nah, gak mungkin Kak Usni. Ya gak apa-apa, gak pernah nyantri kayak aku, gak pernah jadi santri ya. Tapi saya pernah datang ke pesantren selama berapa 3 hari ya. Iya 3 hari itu belajar, terus kemudian ada juga pernah ini juga pernah di pesantren 3 hari dan juga pernah 2 bulan ikut daurah pelatihan. Baik ya, baik, makasih Kakak, barakallahu fikum. Sekarang kita ulangi ya. Wa idza, dan apabila laku mereka bertemu, alladzina, pada orang-orang yang amanu, mereka beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman ya kan Kak. Wa idza, dan ketika, dan apabila, khola, berkumpul ba'duhum, pada ba'duhum, sebagian mereka, ila ba'din, pada sebagian yang lain, qalu, mereka berkata, atuhaddisunahum, apakah akan kalian ceritakan kepada mereka, bima, dengan apa yang fataha, telah dibukakan. Ya, bukan fatah itu telah dibuka. Ini fi'il madhi. Karena ada domir depannya, bukan dibukakan, fataha, telah membuka. Ini salah ini Kak. Nah ini kan kalau orang riset ya kan ada salahnya ini. Kita belajar melihat bahwa ini kadang salah cetak. Salah arti. Kenapa? Karena ini yang depannya juga salah Kakak. Ini kan. Ini kan. Apakah akan kamu? Bukan kamu, ini kalian. Yang di sininya benar. Ya, makanya saya bilang, Kakak, kita riset sendiri, terus kemudian rasakan bedanya. Dan kemudian pahami dari terjemahan itu. Kalau menurut nahwu sorobnya kalian, kalau menurut nahwu sorobnya kamu. Tapi ini kan apakah akan kamu ceritakan? Harusnya kan kalian ceritakan. Di sini saya belum di sini. Apakah akan kalian ya? Benar ini Kak. Ya, yang ininya benar. Cuman apakah akan kalian? Ya, ininya benar, atuhaddisuna. Tapi yang di sini salah. Pakainya kamu. Ini yang bikin kesesatan sempurna. Dan rasakan fungsi nausar. Masya Allah. Mantap jiwa. Iya. Nah itulah manfaatnya, faedahnya nahwu shorof seperti itu. Jadi kita merasa ada lebih gitu loh. Ada kelebihan kita ketika belajar ilmu nahwu shorof gitu loh Kak. Iya. Jadi kita dinaikkan derajatnya oleh Allah. Fataha ini adalah
dia membuka gitu, bukan telah dibukakan, dia telah membuka. Siapa yang membuka? Nah, ini fa'ilnya ini Allah, bukan naibul fa'il gitu, Kak. Ini Allah itu fa'il, bukan naib. Makanya uyang ya. Jadi mungkin di sini ya. Diterangkan, telah diterangkan Allah hadisuna bima fatahallah, diterangkan. Ini harusnya Allah telah membuka kepada kalian gitu loh, Kak. Itu dia. Jadi alaikum, nah ini akan kalian. Kakak pelan-pelan aja belajar nahwu sorof itu, dan tidak tergantung sama umur ya. Kita juga umur 50-an, mau 60 itu semangatnya nggak jauh dengan anak-anak muda. Yes. Iya, gitu, Masya Allah. Jangan kalah sama anak muda. Kita boleh tua tapi darah kita darah muda. Masya Allah. Liyuhajukum. Li ini harfu nasab ya kan. Supaya atau agar mereka dapat menyanggah kalian. Liyuhajukum. Supaya mereka dapat menyanggah kalian bihi dengannya. Inda robbikum di sisi Tuhan kalian. Nah, benar ini. Tapi coba di terjemahan yang lain. Ada salah dalam sini. Makanya betul kata Kak Husni, dan rasakan faedahnya atau fungsinya nahwu sorof. Karena ini memang ngapain belajar nahwu sorof, udah tua lagi, sebentar lagi mau mati gitu kan. Gak ada guna gitu kan. Ya ini banget. Baik, Masya Allah. Afala ta'qiluna. Abdi mafhum. Iya, jadi orang berguna ya, Kak. Afala ta'qiluna, maka apakah kalian tidak mengerti gitu. Ini belibet, cuman kalau kita bahasakan kita harus pakai SPOK kalau mempelajari ini juga. Iya, sama seperti nahwu sorofnya di bahasa Arab itu. Kayaknya kan bingung apakah maka tidak gitu tuh kan. Makanya pakai bahasa Indonesia. Baik, silakan lihat di produk 1 itu, kalau yang musamaan ada di etalase 1, harganya 145 ya. Kemarin saya jual yang 165, itu di toko beda lagi. Sekarang saya ambil toko yang lain. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nyai. Masya Allah. Ya, kita sudah ya di sini. Ayo kita coba sekarang menuliskannya. Kakak menuliskan juga ya. Siap, kita tuliskan lagi. Oke, ada yang belum tapi kemarin belum di ini. Oh, yang ini nih Kak nih. Yang ayat 75-nya kita belum selesai. Yasma'una kalamallahi summa yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Diartikan, Kak. Yasma'una, mereka mendengar kalamallah pada ayat-ayat Allah. Ya, diartikan dulu. Nanti biar kita ini mendengar pada firman Allah. Terjemahnya mereka, fa'il dulu Kak. Mereka yasma'una kalam Allah, mereka, ayo kau sini. Mereka apa? Mendengar. Mereka mendengar kalam Allah, firman Allah, ya Kak. Really, love you. Mereka mendengar firman Allah, lalu summa yuharifunahu, lalu summa itu huruf aktaf ya kemarin, lalu apa? Summa yuharifunahu, mereka mengubahnya.
mereka mengubahnya. Nya baliknya kemana? Kalam Allah. Baik. Mimbadi ma'akaluhu, dari sesudah mereka mengetahuinya, dari setelah mereka ma'akaluhu, mereka apa? Memahaminya. Tahu gitu loh. Memahaminya gitu Kak. Wahum, dan keadaan mereka itu, wahum ya'lamuna, dan mereka, berarti wahum dan sedangkan mereka, ya kan? Sedangkan mereka, dan kan ini kan, dan sedangkan mereka, atau padahal, atau enggak apa-apa, padahal, ya kan, mereka mengetahuinya gitu. Ibu Nurlela kemarin tuh DM ke aku, terus sama aku bilang, ibu jangan ini semangat tuh, terus dia tuh liatin buku-bukunya aku tuh, buku-bukunya beli yang udah beli tentang Nahwu Shorof, Masya Allah. Saya bilang itu tempatnya yang di daerah yang daerah beliau itu kan banyak pesantren. Beliau bilang nggak ada yang buat lansia. Aduh, aku tuh sedih. Iya, cara kita orang lansia seperti kita itu belajar seperti apa, kita harus memanage loh Kak. Makanya aku buka room ini, ternyata ngapunten nggih Bu, Bapak semua yang hadir di sini. Ternyata kalian itu usianya lebih tua dari aku banyak. Iya, dikira gitu. Nah, ayat ini masih termasuk pasal fungsinya kita harus belajar nahwu sorofnya. Termasuk pasal fungsinya kita harus belajar nahwu sorof. Gimana Kak? Iya benar. Ayat seperti ini. Karena kalau kita nggak lihat syatukul kalam, ya seperti kemarin tuh saya sudah Bapak Ibu tolong dilihat PT saya, yang di PT saya itu kalau ada salah bilang komentar, ini Ibu ini salah ini Teteh ini salah ini gitu, kasih tahu, karena saya juga pembelajar ya Kak, sama seperti di sini open minded. Iya, itu kecualian yang bawahnya masih muda, tapi mudanya nggak seperti umur 18, 24. Anak-anak sekarang itu nggak terlalu. Mereka sadar-sadar itu umur sebelum 40-an gitu loh, Kak. Ya kan? Iya. Terima kasih. Nah, kalau di apa namanya itu? Ketika saya melihat banyak sekali lansia, ya sebenarnya mereka di akhir waktunya itu, di umur-umur kita seperti ini tuh baru sadar, oh ternyata saya belum belajar ini, oh ternyata saya butuh belajar ini gitu. Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kemudian Allah memberikan kewajiban kepada kita untuk memahami Al-Qur'an sebagai petunjuk, bukan hanya kita baca aja gitu kan. Tahu tajwidnya, tahu tahsinnya, tahu cara baca yang terbaik, tetapi kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu maknanya, tidak memahaminya gitu. Kelas-kelas yang banyak dibahas itu kebanyakan kan kelas tahsin, tajwid itu saya tidak merendahkan, tidak sama sekali, bahkan itu awal kita untuk belajar gitu. Karena dengan begitu kita tahu maharajul huruf yang terbaik itu apa gitu, dan apa. Walaupun di sana kan banyak juga madhab-madhabnya kan Kak. Ini bacanya gini, ini baca. Makanya kemarin pas di roomnya siapa itu, aku bilang, Bu kok bacanya aneh gitu. Ternyata ini pakai imam ini, pakai Allahu Akbar, saya belum tahu, saya baru tahu gitu Kak. Jadi saya belajar juga terus. Nah disitulah saya akhirnya saya bilang, habis itu kita kan tahu kan ini tuh fi'il madi, fi'il mudhari, ataukah fi'il yang lazim atau mutaaddi, ataukah yang mazul atau maklum gitu kan, dari nahwu shorof. Jadi ketika mengartikan kita juga bisa paham artinya apa, paham penggunaannya apa, fungsinya apa, kata Kak Husni tadi. Jadi kita bisa tahu makna itu harusnya ke siapa gitu. Kita harus melakukannya bagaimana gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan Quran sebagai petunjuk. Kalau hanya sebatas baca, misal ya Pak, Kak, ya selama ini umat itu
Kalau tiap hari perayaan apa baca Yasin 3 kali. Ya bagus, iya bagus. Cuman saya tanya, manfaatnya ada enggak gitu? Artinya ada enggak? Ya manfaatnya nanti ada pahala gitu. Kata siapa gitu? Kata Quran ataukah disuruh seperti itu? Ataukah kata Nabi gitu? Kan itu biasanya kan kata orang ya kan Kak. Kata orang itu perilaku Nabi seperti ini kita pakai. Kayak seperti saya pakai PT-nya itu kemarin tuh ada PT yang saya buat dengan gambar cucu aku. Itu ini tentang Asyura. Baru anak 2 loh, anaknya 2 gede-gede kaos nih. Iya, kalau anaknya 2 gede-gede gimana? Iya. Ya anak temen aku teteh aku masih muda loh, teh berapa? Saya punya anak baru 2, baru 2, tapi anaknya udah besar. Apa sih di acara MBG Ustazah Jazakillah. Masya Allah silakan. Ya silakan, barakallahu fikum. Ya, kita sudah selesai di 75. Sekarang kita tulis di 76 ya Kak. Coba. Udah ya tadi. 290. Oh, anak pertama masih 5 tahun. Oh, berarti anak aku usianya berapa Kak Husni? Anak aku 30 tahun hari ini. Tahun ini. Iya. Anak aku ya. Anak aku. Tenang ya Kak ya, ketika saya nulis ini kan tulisannya aku kan bagus nanti aku poles sedikit nanti biar paham kalian gitu. Tapi kemarin aku rada error. Ada seumuranku. Iya, seumuranmu 3 bulan berapa tapi kakak. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ini setiap anak itu unik ya. Anakku masih bisa nangis loh kak kalau ketakut. Laki-laki apa ibunya kalau anakku nangis itu sok nangis sok. Ibunya yang kenceng. Maksudnya begitu. Laki-laki manusiawi untuk menangis ya kak. Sekarang di ayat 76. Yuk kita lihat. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanah, itu dulu ya. Iya, berarti kamu tuh anakku. Anakku. Wa idza laqul ladzina amanu ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanah. Seperti ayat di Al-Baqarah awal ya. Wa idza laqul ladzina ada waktunya ya. Ini namanya wawu jamaah, ada alif farikohnya. Laqul ladzina idza laqul ladzina kafaru qalu amanu. Amanu. Bentar ya, ini isi mausul ya kak. Ya, isi mausul kakak harus biasain ini. Ketika ada aladina, aladina ini isi mausul. Isi mausul berarti depannya ada silah dan aid, ya kak. Amanu. Lakul ladina. Itu manis saya pisan. Udah diinin aja, diletin aja biar ini kayak seperti itu. Lakul ladina amanu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kapten, sehat. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Sampai situ dulu lagi. Sampai situ dulu ya. Ya. Biar kita belajarnya. Ibu Nurlelam udah hadir? Qalu mereka berkata amanna. Ini ada hamzahnya ya kak. Kalau alif itu nggak bisa dikasih harokat. Kalau hamzah bisa. Amanna. Iya.
Aman. Bismillah Bu Ustazah dari tadi. Oh, Ibu Nurlau. Udah dari tadi Ibu, dari jam 6.45 tadi aku ketinggalan. Iya, maksudnya tuh ada yang mesti dikerjakan itu. Ini surat Al-Baqarah ya Bu, dibuka Qur'annya, boleh dicoret-coret kalau misalnya ada space, ada spasi untuk kita bisa mencoret-coretnya gitu biar tahu gitu kan. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 bulan 7. Ya Allah, waktu kita tinggal sebentar lagi. Ya, makanya kita harus belajar gitu ya Kak. Baik. Dulu aku belajar sama Ustadz Abdul itu kalau artinya nih, wa-nya diceret dulu, ida diseret dulu, laku diseret aladina di ini dulu gitu. Jadi ada space-nya tinggi. Saya baru ngeh kalau misalnya harus agak renggang jauh sehingga kan bisa menulis lebih ini lagi. Ya. Siapa aja sih yang hadir? Tuh kan 16 aja karena saya ngasih ininya ya. Wa idza lakul ladzina aman. Wa-nya huruf apa ini? Wa idza. Ini kan sini ya. Wa-nya huruf apa ini, Kak? Ya, Kak. Menurutnya wa-nya huruf apa? Dibuka buku i'rabnya juga nggak apa-apa, Kak. Ya, atop, masya Allah, atifatun, istiqnab, terus apa lagi? Atop. Bu Ika apa kabar? Sehat Bu? Bu Ika MC, berarti suka MC ya Bu ya? Wa idza Ayo, apa? Ini yang 75-nya ya. Apatat ma'una ayyuminu lakum waqad kana farikum yasmauna kalam summa yuharrifunahu min ba'di ma'aqalu wa hum ya'lamun. Wa-nya ini apakah ada hubungannya dengan yang sebelumnya? Ada hubungannya? Alhamdulillah saya. Ada sebelumnya ada hubungannya nggak? Ada ya Bu ya? Kita ambil yang atop dulu aja ya. Atop. Atop kan. Nah, itu maktubnya. Kemana maktubnya? Iya, makanya karena nggak ada hubungannya kini istiqnaf aja Bu, istiqnafiyatun gitu. Ini saya itu dulu, bentar ya. Ya, ini Nasori Salatiga hadir dengan akun baru. Ari, piye to Mas? Kok akunnya ku gonta-ganti ku? Wonten napa to? Di banned apa ini akun belajar, ini akun untuk jajan, ini akun untuk jualan. Ya, sehat-sehat semuanya. Barakallahu fikum Mas Nasori. Jazakallah. Ini bapak-bapak apa ya? Saya tuh udah curiga soalnya kemarin tuh. Ternyata yang hadir di sini tuh lebih tua sama aku banyak gitu loh, Kak. Jadi sering-seringnya saya tuh, ya Allah, ngapunten sing kata. Nek menawi saya itu salah nyebut gitu. Makanya kemarin ada yang kesinggung kan, saya curiga ini. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya banyak bicara yang tidak sopan. Matur suwun sangat nih atas perhatiannya. Ya Allah, ya Allah. Ada banget. Tahu nggak di mejaku itu banyak banget onderdil yang tidak berini. Ya nota lah, ya buku ini, buku itu. Baik. Ya bisa atop, bisa itu snap ternyata. Ya. Ini istiqnaf dulu ya Kak, nanti atopnya saya sambungkan tuh. Ida apa Ida? Ini Ida, sorry. Ida sebagai apa Ida? Ida, oke. Username, makasih. Zorob, bagus. Zorob sebagai apa Bu? Ini namanya Zorob zaman. Ya memang harus, saya lupa di kemarin tuh. Zorob zaman. Ya sebagai apa? Sebagai apa? Zorob zaman. Saya tulisin aja ini atop. Boleh atop, boleh istiqnaf. Tapi kayaknya istiqnaf yang ini. Ya. Zorob zaman. Iza kata petunjuk. Betul Pak Dudi. Iza kata petunjuk. Zorob ini zorob zaman. Apa zorob petunjuk? Ida.
Ida itu petunjuk apa, Pak? Ida itu zorob, Pak, bukan apa nama, kalau petunjuk itu berarti isaroh ya. Ini bukan kayaknya, Pak. Iya. Izin, monggo silakan, nggak usah izin Bapak Ibu, silakan monggo. Kita di sini saling berbagi. Monggo. Iza, kata petunjuk. Iza itu zorob, Kak. Zorob itu yang kalau ini dzaraf zaman, apabila dan ketika, itu kan menunjukkan waktu ya. Iya. Mausul bukan maf'ul bi, maf'ul fi maksudnya. Iya, ida itu dzaraf zaman bukan, Kak? Tapi ini bermakna syarat, saya juga bingung. Sok gimana cara menerjemahkannya? Ayo Kak Husni, gimana enaknya? Nanti saya lihatkan ininya ya. Baik kan, siapkan ininya, aplikasinya yang sudah saya sematkan kemarin. Kakak-kakak sudah belajar ya, nih Kak. Dorfu zamanin. Ida dorfu zamanin syartiyun, dan dia juga huruf syarat. Sebagai apa? Mabniun ala sukuni fi mahali nasbin, dalam posisi yang nasab. Dia zorob, itu aja nasab ya. Berarti nasab dengan ininya. Oke, satu ya. Tapi yang di tadi di apa? Quranku mana? Oh ya Allah, ini. Aplikasinya ada, Kak, username sudah ada, cari di akun aku pertama ya. Di situ ada VT yang pertama saya sematkan. Nih Kak Husni. Bentar, terep. Ya, ini cuman maf'ul aja, berarti maf'ul fi. Iya. Kalau maf'ul bihi pakai mim ba ya kan? Iya. Tapi kita coba lihat di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba lihat di iya, betul, maf'ul fi. Iya, sebentar ya. Oke, kita coba lagi belajar lagi. Ini satu ya. Nah, dia posisinya nasab. Sekarang kita cari di aplikasi lain. Aplikasi lain di sini, aplikasi di Quran for Android-nya udah. Sekarang di aplikasi tafsir.app atau apa ya, Al-Bahisul Qur'ani. Al-Bahisul Qur'ani, cari di ulum, ayatnya apa? Al-Baqarah ayatnya tulis di sini ya, Al-Baqarah ya kan Kak, di sini Al-Baqarah ayat kedua, surat kedua, terus nanti suratnya Al-Baqarah sekarang dicari di ayatnya 76. Itu 76. Nah, wa idzalakul ladzina amanu, diklik ulum, kita lihat ada di i'rab muyasan nih Kak. Ya, maf'ul bi. Lakul ladzina ini kecil sekali ya. Al-wawu istinaf, itu kan wawu istinaf berarti istinaf. Kita pakai istinaf aja ya. Istinafiatun. Tapi nggak apa-apa. Atifatun, atau juga atop bisa. Oh, dua-duanya bisa berarti. Wa idza itu dorfu zamanin lima yastakbilu minal zamani khafidun. Ini khafidun li syarti muta'alikun bi jawabihi. Apa tuh Kak Husni? Berarti dia zorob zaman sebagai apa? Huruf syarat apa? Iya. Huruf syarat apa? Iya, coba Kak Husni. Iya. Wa idza lakul ladzina aman. Wa idza ini sebagai dzaraf zaman. Dia dzaraf zaman, Kak. Perhatikan. Saya mengajak bareng belajar ya, Kak. Ini dzaraf zaman. Dzaraf zamannya sebagai apa? Menjazmkan, ini sudah menjadikan fi'il syaratnya. Baik. Ini misalnya laku, fi'il syarat. Ladzina amanu qalu, pasti niscaya mereka berkata gitu. Qalunya sebagai jawab syarat, Kak. Aku kemarin ini muta'alliqun muta'allaqu terkait dengan jawab syaratnya gitu.
Berarti idza dzaraf zaman sebagai huruf syarat gitu. Ya. Baru kemarin belajar huruf syarat kan? Huruf syarat. Sartiun gitu kan? Iya. Iya. Kalau ini isim, kenapa ini huruf, Kak? Berarti isim syarat ya. Tanya. Laku apa laku? Ayo, Kak. Fi'il apa nih? Fi'il madi, fi'il mudhari, apa amar? Laku, fi'il madi. Ya, siap. Jadi, ya maknanya jadi. Ya, Masya Allah. Fi'il madi, betul Kak. Ya, kita santai aja ya. Kan metode yang sudah kita punya, apa namanya tuh, di nahwu sorob yang sudah kita dapatkan, bisa kita terapkan di sini. Fi'il madi. Fi'il madi dengan, di sini ada domir. Domirnya apa nih? Mabni jamak, betul Kak. Domirnya antum. Domirnya antum, bukan Kak. Laku. Iya, waida laku. Lako ya. Domirnya apa? Kak Husni sampai pakai huruf besar, ngapunten deh Kak Husni. Aku tuh sampai di apa ya, senengnya di ini sama teman-teman aku, ibunya itu, apa ibu, apa guru-guru aku tuh, dia bilang teman-temannya teteh itu lucu-lucu. Kenapa? Ya memang levelnya kita pemalu, pemula Kakak. Iya, iya Bunda, Masya Allah. Hak. Siap, iya. Laku fi'il madi, laku ya, dari liko ya. Jadi ini ada ininya hum gitu Kak. Sekarang kita lihat. Domirnya hum, maka langsung menjadi fa'il. Lakia, iya makanya lakia, pastinya laku. Berarti ini fi'il madi lurus kan? Aku takutnya salah. Lakia, lako, laku gitu Kak. Fi'il madi. Baik. Sekarang alladzina apa ini? Ini adalah isim mausul. Kita tulis dulu isim mausulnya. Aku lupa kemarin tuh kalau dulu. Isim mausul kah? Ya Kak, ini dzaraf zaman ya Kak. Oke, isi mausul jadi apa? Betul, isi mausul Pak Dudi. Betul Bu Eli, isi mausul. Bagus Kak, username namanya siapa ya? Di sini mah kalau mau jadi teman belajar aku tuh dikasih tahu namanya siapa gitu. Ya, isi mausul sebagai apa jadinya? Isi mausul tugasnya menyempurnakan kalimat. Maka isi mausul sebagai apa? Maf'ul bi, betul Kakak. Masya Allah, pinter-pinter. Maf'ul bi, teman belajar aku tuh pinter-pinter. Maf'ul bihi, jangan bilang maf'ul aja ya. Baik, kita lihat, karena ini huruf syarat ya, sebagai syarat, maka ini laku menjadi fi'il apa Kak? Fi'il apa? Fi'il pertama jadi apa? Iya kan, anak ibu. Kedudukannya lafaz alladzi sebagai maf'ul. Masya Allah Kak Gupron, luar biasa, barakallah. Ya, kalau Mama Gupron satunya nggak ngerti apa-apa ya. Astagfirullah. Kok fi'il jawab? Syarat Kakak. Fi'il syarat. Nanti jawabnya nanti di sini. Ya qalu. Ya lanjut ya. Maf'ul bihi, ya kan tulisanku jelek kayak gini, dibacanya sama AI itu maf'ul bihi. Baik, karena ini adalah isim mausul. Lihat Kakak, karena ini adalah isim mausul, maka kita akan mendapati apa? Dua. Oh iya, kita belajar sorob sebentar ya. Laku ini dari lakia. Kita belajar sorob sebentar sebelum lanjut. Nanti dibilangnya, ini kok katanya belajar nahwu sorob tapi sorobnya berkelarin.
Oh gitu tah. Ya siap. Saya juga kakak tuh tadi udah dikasih sama. Jadi kita bagi-bagi. Saya pengen belajar sama suami, silakan belajar. Kadang-kadang disugati wis panganannya, tapi saya karena aku lagi puasa ya. Biasanya kalau ini tuh belajar pagi tuh di Zoom atau apa tuh sama Ustadz siapa gitu. Apa suami jadinya kan sarapannya ini ada serabi, ada gorengan, ada apa gitu. Seneng. Itu bagian dari ini Kak, dari apa? Saya cerita sedikit. Nah, nih, gak apa-apa ini. Bagian dari apa? Syarat pernikahan kami. Syaratnya itu saya dikasih ngaji gitu loh Kak. Kalau kamu kawin sama aku, nikah sama aku minta ngaji gitu. Kalau dia nggak ngasih ngaji, maka aku cari ngaji sendiri. Iya, siap. Lakia berarti ikut wajahnya apa Kak? Oh iya. Ya, lakia laku betul, cuman yang ininya tuh apa yang istilahnya Kak, mu'talam ja, oh mu'talam. Lakia laku huma Masya Allah. Lakia yalku. Ulku kan, iya ulku berarti bagian pertama ya, fa'ala yaf'ulu nggih. Nggak ada di sini. Di mana jadi? Lakia. Alima ya'lamu. Oh, alima. Alima. Ah, iya, yang ini. Alima ya'lamu. Oke. Berarti. Nakis ya iya. Ya huruf ilap Kak. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila. Oh fa'ila. Ya ini fa'ila yaf'alu Kakak. Tapi di mana? Misal ya ini kan di depan ya. Di tengah. Ini di belakang nih Kak. Nakis wawi. Harusnya bukan nakis wawi ini tuh ya. Rodia ya roda berarti. Ya sia ya kosiatan. Wajia. Ini lafif makruk. Wajia. Lafif makruk. Berarti 2. Lakia. Kan laki cuma ianya baja belakang kakak. Fadia. Mana Fadia? Rodia. Nulismu itu loh nak. Ya Allah. Baik kak. Sulasimat. Ini deh kak. Rodia yardo ridon wamardon likon wamarkon likon rodin mardin irdo latardo mardon iya ya karutin sama Radia yardo rodu. Oh iya Rodia yardo ridon berarti lakia likoan kan maksudnya. Apa kak? Ini buku apa ibu? Ini bukunya tasrifan kakak Sorop yang itu wajib kita punya dan ada di etalase sebentar ya kak, ada di ini. Dulu aku jualan 8.500 kok, ini adanya di toko yang harganya 13.490. Mohon maaf ya kak ya. Ya ini amsilatu tasrifiyah besar yang A5. Oh yang besar ini mah. Ridoan iya ridoan ya ini ridon kakak. Ya masih Kak Husni, Masya Allah. Kita coba lagi. Kita jadi taunya laki ya. Kenapa itu mu'tal kak? Ya itu mu'talnya nakis. Bukan berarti nakis wawi. Nakis wawi apa nakis yai? Ya.
Nakis wawi apa nakis yai? Khosia, khosian, khosiatan. Aku likoan. Yai, ya kan kak? Iya. Ridho uhum liko uhum. Nakis ya. Iya nakis ya. Berarti yang ini kan khosia harusnya ya. Khosia yahsya. Apa yang rodia yardo? Oh itu wawi kak. Kok jadi wawi ya aku teh. Rodin mardiun. Kan ini mardiun mahsyun. Irdo latardo mardon. Nah di sini kak. Nanti kita ketemunya di rodia ridu rodu. Nah, siap. Ntar ya kita lihat ini. Belajar kak. Aku juga dibilangin sama Ustadz Eskil itu Bu Min itu katanya kurang belajar nahwu sorobnya di sorobnya gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini teman-teman aku saya kasih tahu Ustadz Joko Nursio ini. Ustadz Joko ini adalah pemimpin pondok pesantren yang takhusus nahwu sorob. Beliau lulusan dari Universitas Kairo Mesir, kemudian ngambil S2-nya di sini, kemudian sekarang lagi belajar S3. Jongono Ustad kandani jenengan iku lho tak. Ini saya pernah di tempat beliau 3 hari. Betah ya, cuman gimana orang udah tua akeh aneh. Akeh ribete, banyak urusannya. Apuntennya tadi ya direpotin selama 3 hari itu. Dan tempat kalau jenengan punya anak atau punya kader, saya juga itu bilang sama teman-teman yang di sekitar rumah punya pesantren itu, ambil di kader-kadernya untuk belajar nahwu sorob di tempatnya beliau selama 1 tahun. Iya. Alah, saya mampir Majalengka kering tadi ya. Sini biar ini bisa ini. Kemarin juga siapa De Takwim itu yang punya pondok pesantren di sebelah itu yang kemarin jenengan itu Ustaz Ahsan Takwim bilang katanya Ustaz Joko kapan kesini lagi. Iya gantian tad masa aku terus yang ditengokin, aku yang nengokin jenengan kan habis wisuda. Iya beliau selama kalau kita belajar di namanya pondok pesantren Darun Nuhat. Iya, saya ngambil manfaatnya di Darun Nuhat itu anak saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga paling tidak mengenal nahwu sorob gitu. Nah yang pertama yaitu Kak Husni, seumuran Kak Husni. Jangan jenengan sibuk gitu. Kalau kami kan orang pensiunan, pensiunan apa? Ya ini juga bisa ditinggal Ustaz. Insya Allah semoga Allah berikan kemudahan. Ini di pondok pesantren Darun Nuhat itu anak pertama itu 3 bulan, anak kedua 2 bulan karena dia ambil lebih cepat daripada kakaknya. Dari kakaknya pertama, yang ketiga ini ngambil setahun sampai membuat itu semacam paper gitu loh kak, paper makalah yang nanti dipresentasikan mirip banget sama ini skripsi gitu. Jadi kita pembuat semacam paper makalah yang itu iya udah ngeri. Iya pondok pesantren di sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Petiin. Stad kalau saya salah ngapunten nih di dusun Petiin Telogo Urung suko apa ya? Sukolilo bukan ya? Apa tad? Astagfirullah. Terus di Lamongan kak, di Lamongan. Darunau Solo Kuro, iya Solo Kuro. Nah itu dia Solo. Ingatnya orang Solo Kuro. Lamongan, di Lamongan. Kalau kita turun di memakai transportasi yang mudah kan di tengah ya, di tengah itu ambil transportasinya di stasiun Babat itu turun, nanti langsung lebih dekat gitu loh.
Terus atau di Lamongannya sendiri, di stasiun Lamongan, nanti kita ambil apa namanya tuh Grab gitu ke sana gitu ya, lebih cepat. Aku berangkat gitu. Jadi di sini ada ini udah angkatan keberapa tadi? Udah ratusan ya. 8 apa dan kalau angkatannya itu sudah selesai itu insya Allah nanti ada beberapa sudah muadalah ya istilahnya, muadalah bisa ke Al-Azhar, bisa ke Sudan, bisa ke Maroko gitu loh Kak. Jadi selama setahun itu, ya kayak semacam di luar biasa itu. Kita udah bisa dapat beberapa kitab nahwu dan kitab fikih, kemudian nanti terakhirnya dibuat semacam paper. Ya aku buat paper sih kalau kita mah apa skripsi ya. Paper itu ada yang bisa buat sampai 200 halamanan gitu. Ya itu dipresentasikan di hadapan penguji. Salah satu pengujinya itu dari Gontor, kemudian ada juga dari universitas-universitas yang lain gitu loh Kak. Luar biasa. Di Petiin, Telogo Urung, Solokuro, Lamongan. Ya. Karena anakku pernah di sana selama setahun, yang anak bungsu itu. Dan itu kan kalau saya bilang setahunnya belum cukup ya untuk penegasan lebih. Tapi karena setiap anak memang unik kan, ada yang bagus pemahamannya, tapi saya masukkan semua ke situ untuk apa? Biar mereka tahu tentang nahwu sorof, paling tidak ada isim, fiil, fa'il gitu ya tadi ya. Lanjut. Sekarang udah tadi saya sematkan ya amsilatut tasrif ya seperti ini. Kita coba di ini ya. Kalau yang pemula itu jangan terlalu banyak istilah yang dikemukakan gitu. Jadi kalau buat mereka itu lari dari kenyataan. Gimana sih Darun Naum? Tepatnya Darun Nuhat itu dari ini. Iya. Makasih Ustaz, barakallahu fikum. Iya. Sudah ngasih mewer. Dan saya yakin kalau kita lihat di yang edukasi seperti ini tuh sangat jarang sekali peminatnya. Dia lihat 16, 17. Karena saya ngambil kasih keranjang kuning Kak. Iya. Masih Kak Zulkarnain masuk ya. Berarti ini laki ya gitu ya Kak. Lakia yalko, ya kan? Nah lihat di sini Rodia Yardo, Yahsha, Ocean, oke. Rodia Yardo berarti Yalko, ya, Yalko gitu Kak, ya kan? Yalko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Jeruk Nipis. Yalko, kemudian lakia yalko berarti likoan, ya kan? Apa Kak? Likoan gitu. Ridoan. Likoan betul Kak. Betul. Kasih Kakak. Lakia yalko ini yang ke bawah, terus yang ke bawah, yang ke samping ini kenapa kok ke samping ya? Sekarang laki lakia lako. Pokoknya panjang atau pakai ya alif ini Kak. Lakin. Oh lakin nemu. Ininya Ridon Kak. Rodia Yardo Ridon gitu. Jadi kita ngikutin. Oh iya, lakia laku. Bodoh aku. Iya ya ada iyanya.
Rodia Yardo, ingetnya tuh Rodia Yardo gitu. Padahal mah Rodia, aku tuh ngeja gitu kak. Ya, lakia, ya laku, ya kan kak. Siap. Nah ini makanya disebutnya laku. Nah, yang kemarin tuh bilang, oh itu Bu Mimin kok nggak bisa ini sorapnya. Saya tuh belajar kok kak. Lakia, laku, lakoc. Nah, pinter. Maaf. Lakia, laku. Terus lakiat, lakiata. Ayo kak. Lakiat, lakiata. Angel ya, soalnya mutal. Baik, ambil yang ridho. Ambil yang mutal. Jadi kakak kalau susahan, kita ngambil di sini. Di halaman 36. Untuk ke bawahnya itu kak. Ayo. Kalau saya ketemu nanti aplikasi untuk melihat ini, nanti saya cariin. Berarti ikut banyak apa? Ba'a, ba'u, ba'ata, bi'na, bita, gitu. Lakiata, lakin, lakin, ridho, goza, roma. Nah ini kak, rodituma, roditum, roditi, rodituma, rodituna, rodiata, rodina, berarti lakina, iya. Ya, berarti ini ikut ini. Aduh, Masya Allah. Berarti tinggal ininya aja sebenarnya kita punya buku ini. Ya ini nih kak nih. Kita tak liatin ya. Nih kak, nih namanya tasrif. Amsilatul tasrif ya. Baik. Nah, isinya seperti ini. Iya. Oke, siap. Lakiata, lakia, laku, lakiat, rodiata, lakiata, laku, lakiat. Lakina. Ya, lakiat lakiata, laku, lakiata, lakina. Terus rodita berarti lakita. Di sini ya kak ya, tidak apa-apa ya. Lakita, lakituma, lakituma, lakitum. Terus mboten? Lakita, lakituma, lakitum. Iya. Lakiti. Makasih Kak Usni. Lakiti. Tuna. Ya kan? Lakiti, lakituma, lakituna. Lakitu, lakina. Di sini lakitu, laki. Nah, gitu ya kak. Ya, Masya Allah. Kau mesti masuk. Masya Allah, tabarakallah. Ya, makasih. Kita sudah belajar di namanya ini kalau ke bawah namanya tasrif.
tasrif lugawi ke bawah ya Kak ya. Tasrif lugawi kalau ke bawah nih. Kalau yang yang ke pinggir, ini harusnya ke pinggir nih, namanya tasrif. Ibu Nurela harus punya ini ya. Nanti beli di toko kitab, di situ yang deket-deket pesantren tuh pasti ada. Harganya murah, di bawah 10.000. Tapi ini saya 13.000. Ya makasih, sama-sama. Mangga silakan Bu Neneng. Barakallahu fikum. Sehat-sehat Ibu. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Amin. Dia itu umurnya sudah sepuh, sudah ya 60 berapa? 68 kalau nggak salah. Iya. Jadi saya sampai di oke. Jadi lebih itu tasrif, ini tasrif istilahi kalau ke pinggir, kalau ke bawah tasrif lugawi. Baik. Jadi ya di tempat aku ini yang paling tua itu umur 73 tahun 6 bulan, Pak. Bapak apa Ibu Joyce ya? Itu. Iya. Makasih, barakallahu fikum. Udah ya Kak ya. Lakia laku lakiyat lakiyata lakina lakita lakituma lakitum lakiti lakituma lakituna lakitu lakina. Baik. Sekarang di rodia yardo kayak gitu kan. Laku yalko likoan gitu kan. Rodia yardoridon gitu kan Kak. Iya tadi apa di sini faala berarti masih di ini bukan yang ini masih di bukan majid Kak, masih di mujarod. Nah ini rodia yardo rodi lakia yalkolikon an wa malqaan fahuwa lakin wadaka malkiyun ilko la talko malkon tinggal masukin nggak? Tinggal masukin ya. Baik. Nah sekarang kita ke sini lagi, jadi udah tahu laku itu dari mana gitu Kak. Dah sampai mana tadi? Sudah dapat ketemu fiil syaratnya. Sekarang alladzina ini adalah isim mausul sebagai maf'ul bih. Karena ini ada isim mausul, maka kita akan cari silah. Silah apa? Silah mausul dan aid, ya kan Kak? Silah mausul dan aid, ya kan Kak? Nah, kemudian di sini amanu ini apa Kak? Amanu, ayo. 1, 2, 11 juta. Tinggal 11 juta. Terima kasih yang sudah tetap layar sampai 7K. Alhamdulillah. Ya, amanu fi'il madi. Bagus Kak. Ya yang lainnya Kak, selain Kak Husni. Fi'il madi di sini lihat ada, ya betul Bu Eli, fi'il madi. Fi'il madi yang apa? Mabni apa ini Kak? Ibu Wati, Masya Allah Ibu sehat Bu. Nah ini Ibu aku. Sehat Ibu, barakallahu fikum. Amanu fi'il madi. Fi'il madi mabni apa ini? Kan fi'il madi itu mabni ya. Mabni apa ini? Mabni doma. Iya betul, mabni doma karena ketemu sama apa Kak Kapten? Ya, ketemu sama apa Kak Kapten? Ketemu sama sehat Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat insya Allah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Karena ketemu apa Kak Kapten? Domir mubtasir, kata ketemu wawu jamaah, ya kan? Iya, karena ketemu sama wawu jamaah. Amanu domir itu. Iya kau sih, baik. Fi'il madi mabni doma karena ketemu sama wawu jamaah. Sekarang amanu itu ada domirnya. Domirnya apa Kak? Amanu. A-nya panjang kayaknya ya. Fa'idza lakul ladzina amanu. Iya, amanu. A-nya panjang. Amanu. Ya. Wawu jamaah.
Ya Bu, kalau ini dikeluarin dulu Bu, ininya wawu jamaahnya apa gitu kan, ada wawu jamaah yang antum, ada wawu jamaah yang hum. Jadi ini apa? Hum, bagus ibunya Raihan. Hum berarti hum sebagai fa'il. Oke. Ya, bagus. Bagus Bu Wati. Sekarang lihat amanu sebagai apa? Kalimat yang jatuh sesudah isi mausul namanya apa? Kalimat yang jatuh sesudah isi mausul namanya apa? Kalimat yang jatuh sesudah isi mausul namanya apa? Sila. Sila apa Ibu? Jangan sila aja. Silah mausul. Nah, bagus. Silah mausul. Ya, silah mausul. Gitu Ibu. Ya, karena ketemunya dengan dengan isi mausul. Kalau ketemu sama masdariyah, maka dia menjadi silah masdariyah gitu loh Kak. Kalau ketemu sama huruf masdariyah, maka menjadi silah masdariyah. Baik. Udah ya Kak? Baik. Qalu. Nanti ayat selanjutnya kita ketemu sama lam taklil. Iya, lam taklil lebih jelimet lagi. Enggak sih, asik kalau saya bilang lah karena ngulik gitu, ada yang hilang gitu. Baik, aid oh iya, sorry. Kita nanti cari aidnya lagi. Nah, sebelum qalu kita cari aid. Kan ini sudah silah udah ya. Sekarang aidnya mana? Lihat, amanu di sini ada domir. Domirnya apa? Domirnya hum. Ya kan, ada domir hum. Sekarang kita cari domir yang kembali ke isi mausul. Lihat, apakah hum ini bisa kembali ke isi mausul? Coba. Hum adalah untuk laki-laki jamak, ya kan? Laki-laki jamak. Kalau alladzina ini untuk laki-laki jamak, berarti apa? Sesuai. Kalau sesuai, maka hum menjadi aid gitu Kak. Iya, menjadi aid. Ya, udah ya. Di silah mausul udah, aidnya sudah siap. Ini menjadi aid. Ini silah mausul satu, ini aidnya kedua. Kan? Iya. Karena alladzina ini adalah isi mausul, maka butuh dua. Yang pertama silah mausul, yang kedua aidnya mana gitu Kak. Baik. Qalu, sekarang qalu. Qalu apa qalu? Qalu fi'il madi. Oke, fi'il madi mabni apa? Mabni domah. Karena apa? Karena apa? Ih, betul Ibu Wati. Masya Allah. Iya. Oke. Mabni apa? Mabni wow. Kalau mabni apa? Mabni domah karena ketemu sama wawu. Jamaah gitu, Kak Amif. Iya. Iya, Kak Amif bagus, Masya Allah. Kalau fi'il mabni domah karena ketemu dengan wawu jamaah. Kemudian di sini domirnya apa? Kola, kolu. Domir munfasilnya apa di sini? Domirnya apa? Masya Allah Ibu Wati, bagus. Bu Eli. Bu Eli, sorry Bu. Ibu kok belum ganti-ganti. Sebagai fa'il kalau domir hum, sebagai fa'il selain huwa dan hiya, maka dia menjadi fa'il. Langsung ya Kak, baik. Ini adalah fi'il kedua sesudah isim syarat ini, huruf syarat ini, ida gitu. Dzaraf zaman sebagai syarat. Maka ini jadi fi'il syarat, kalau ini jadi apa? Nah ini Kak, jadi apa? Jadi apa? Ini fi'il syarat. Yang ini jadi apa? Jawab, betul. Nah ini jadi jawab syarat. Ya Kak ya? Jadi jawab syarat. Jumlahnya mahal zajam sebagai jawab syarat. Oh gitu. Mahali zajam. Jadi ini adalah menjajamkan dua fi'il. Yang pertama namanya fi'il syarat, yang kedua namanya jawab syarat. Kan ini enggak jazm Kak. Iya, ini mabniyah. Makanya ini namanya fi mahali jazmin sebagai fi'il syarat. Ini juga sama. Qalu fi mahali jazmin sebagai jawab syarat dari idza gitu Kak. Bagus.
Ana mau screenshot catatannya. Kakak nanti lihat di ini Kak di itu saya ya. Nanti catatan yang ini nanti juga akan saya buatkan VT-nya. Tapi boleh Kakak sebentar ya Kak. Di ini kan dulu ya sekalian dulu. Amanah ini apa? Amanah ini apa? Ini tiga cerita. Amanah fi'il madi. Fi'il madi apa fi'il mudhari? Fi'il Kak, tapi kan bukan mudhari. Iya, bukan mudhari. Fi mahali mabni. Makanya. Fi'il madi, bagus. Fi'il madi. Makanya disamanya fi mahali jazmi gitu loh Kak. Karena dia mabni. Itu cara nih, Kak Husni. Kamu sih yang bilang. Madi Anita. Maksudnya Madi Anita gimana? Kak Ferry, Madi Anita kumaha? Fi'il madi. Domirnya apa di sini? Ada domir apa di sini? Ada domir apa di sini? Nahnu. Kakak kalau fi'il madi malah nggak boleh dikasih awalan. Ya, kalau Anita itu nggak boleh dikasih awalan Anita. Kalau dikasih awalan Anita namanya mudhore gitu Kak. Iya, betul. Ini nahnu. Nahnu, karena nahnu maka langsung menjadi fa'il gitu Kak. Karena nahnu maka langsung menjadi fa'il. Baik. Bentar. Ini kolu. Kolu itu berarti berkata, ya kan? Mereka berkata. Kalau mereka berkata, maka ada isi perkataannya. Isi perkataannya apa? Ini loh Kak. Amanah ini makulul qawli. Makulul qawli. Cik Aji, kumai teh nembe dongkap. Makulul qawli. Nah, makulul qawlinya ini lihat depan. Qalu fi'il madi yang apa? Fi'il madi yang mabni. Fi'il madi yang majhul apa yang maklum? Iya, makulul. Ini Kak, qalunya ini majhul apa maklum? Qalunya ini majhul apa maklum? Maklum. Kalau ini fi'il madi berarti kita tulis maklum. Enggak majhul Kakak. Kalau Oke. Bu Eli, lihat. Kak Gupron masih ada enggak ya? Masya Allah. Ya, betul Kak. Kola ini fi'il madi yang maklum. Ece selamat bertugas Ece. Masya Allah, tabarakallah. Ngiring bingah. Kola ini fi'il madi fi'il madi maklum. Kenapa maklum? Iya, maklum itu artinya aktif. Artinya apa? Kola dia berkata, ya kan Kak? Kowala. Iya. Iya. Sekarang kalau yang majhul kila. Ya. Fi'il madi yang maklum. Makasih Cece, Masya Allah, tabarakallah, berkah rezekina, berkah ilmuna. Selamat dunia akhiratnya. Abdi matara iya ngelebetan koin. Siap. Fi'il madi maklum. Ini maklum tuh apa? Maklum tuh? Ya, maklum. Majhul Kakak. Iya, majhul. Maaf. Fi'il madi majhul atau pasif.
Pasif ya. Kalau itu dikatakan, ya kan? Pasif, betul Kak Ferry. Dia berkata kalau kila dikatakan, ya kan? Itu udah. Dan sekarang lihat di kolu. Kolu apakah dia fi'il madi yang maklum apa majhul? Maklum, karena deretan tadi Kak. Karena deretan tadi. Gini. Kola gitu kan? Kola kolu gitu kan? Iya. Nah, ini dapatnya di deretan ketiga. Di sini ada domirnya apa? Domirnya hum, ya kan? Ya, domirnya hum. Ya, ini lagi belajar tasrif, Kak. Baik. Nah, kalau ini fi'il madi yang maklum. Kalau ada fi'il madi maklum, berarti makulul qolinya jadi apa? Makulul qolinya jadi apa? Nah, nanti dia berkata kan itu titik 2 ini ada makulul qolinya gitu. Makulul qauli gitu Kak. Iya. Makulul qauli artinya isi perkataan. Isi perkataan ya. Isi perkataan itu isi perkataannya kalau dia dalam posisi dia itu maklum aktif menjadi apa? Maf'ul bihi, maf'ulun bihi gitu Kak. Objek. Ya. Maf'ulun bihi gitu Kak. Tapi kalau di sini kila ini pasif ah. Di sini ada makulul qoli juga dikatakan apa yang perkataannya. Nah, isinya ini namanya makulul qoli juga Kak. Makulul qoli. Nah, ini perkataannya ini isi perkataannya ini menjadi apa? Naibul fa'il gitu Kak. Naibul fa'il ya. Naibul fa'ili ya, pengganti dari fa'il. Pasif itu apa ya? Pasif itu ya dia menjadi ini objek Kak. Kalau aktif itu dia yang aktif berkata. Kalau pasif itu misalnya ada kata di gitu loh Kak. Berhenti diberhentikan gitu kan. Kayak semacam ini kan kola dia berkata. Kalau kila dikatakan gitu Kak. Fa'il yang tersembunyi gitu maksudnya. Enggak, naibul fa'il itu pengganti fa'il karena dia awalnya menjadi maf'ulul bih gitu loh Kak. Nah, ketika dalam posisi dia sebagai apa di dalam yang pasif yang dikatakan gitu. Kola ini kan berkata, maka dia kalau berkata apa yang diisi perkataannya jadi maf'ul bih, jadi objeknya gitu. Kalau kila ini ketika menjadi pasif kan dikatakan gitu. Kalau dikatakan apa yang dikatakan ini yang jadi naibul fa'ilnya pengganti fa'il. Asalnya kan maf'ul bih gitu loh. Bingung nggak apa-apa, telan aja dulu Kak, nanti soalnya nanti ketemu lagi kalau kita belajar di Quran nanti ketemu lagi gitu paham ya? Ya baik, kita lanjutkan di sini. Makulul qolinya jadi apa? Kalau di maklum ini kan maklum ya, nih maklum maka jadi maf'ulun bihi. Oh makanya gihi ya. Pantesan AI itu melihat bahasa saya tuh gi bihi. Kakak ini level pemula Kak Amif. Jadi kalau misalnya kakak baru masuk itu insya Allah masih bisa masuk ini ya. Kemarin Ibu Siti Nurlaila bilang, "Wah, Pak, saya umurnya udah mau 60 tahun. Saya tuh 58. Dapat berapa? 57 berapa ya?" Nah, kata saya bilang, "Gak apa-apa Ibu, tempat saya range-nya itu sekitar 50, 60, 70 gitu." Yang tertua kan Pak Jois ya. Jois tuh ibu apa bapak sih? Aku tuh curiga.
i'robnya. Ustazah yang i'robnya, oh ya boleh, sebentar ya Kak. Wawunya di sini wawu istinaf, istinafiyatun gitu Kak ya. Idza sebagai maf'ul fi, ya kan, maf'ul fi. Dia sebagai syarat, ya kan. Laku fi'il apa ini? Mim, mudori. Bukan, mim itu madi. Kalau mudori pakai bod. Fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Laku menjadi fi'il syarat gitu Kak. Alladzina apa ini? Isi mausul sebagai apa? Isi mausul sebagai apa? Maf'ul bihi. Tulis maf'ul bihi. Kemudian amanu fi'il. Apa nih? Fi'il madi mim ya. Fi'il madi mim dengan fa'ilnya hum. Baik. Fi'il madi dengan fa'ilnya hum ini sebagai silah mausul. Silah mausul ya Kak. Silah mausul dari mana? Dari ini isi mausul, ya kan? Ya. Nah, di sini ada aidnya. Nih, dengan aidnya ini di sini aidun. Iya. Aidun. Di sini aidnya. Kemudian qalu itu apa nih? Fi'il madi. Dengan fa'ilnya apa? Hum. Fi'il madi dengan fa'ilnya hum menjadi apa? Jawab syarat gitu Kak. Jawab syarat. Amanna ini karena fi'il madi maklum dengan fa'ilnya maka amanna ini apa Be? Fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu kan? Udah habis dah. Nah, fa'ilnya nahnu. Fi'il ini menjadi apa? Fi'il madi dengan fa'ilnya ini menjadi makulul qauli. Makulul qauli dari qalu gitu Kak. Nah, makulul qauli ini karena qaulunya adalah maklum, maka dia sebagai maf'ul bihi gitu Kak. Paham ya? Pamit badai mangga silakan. Nah, Ibu Cici selamat bergabung. Selamat ini. Sekali lagi sebentar ya Kak ya. Nanti saya screenshot kalau udah selesai diartikan. Saya artikan dulu. La idza lakul ladina amanu di sini sampai di sini dulu. Wa idza lakul ladina amanu. Dan huruf depan bisa. Dan ketika apabila mereka apa? Bertemu, mereka telah bertemu ya kan? Mereka bertemu orang-orang beriman, orang-orang yang yang mereka beriman. Nggak apa-apa, ini kasaran dulu aja Kak. Yang mereka beriman. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman gitu kan, dengan orang-orang yang mereka beriman, merekanya ditulis nggak apa-apa ya, biar nggak kagok ya. Kemudian qalu mereka berkata, ini karena jawab tulis niscaya atau maka, karena ini jawab Kak. Niscaya atau maka mereka berkata, kami beriman. Sudah selesai Kakak, alhamdulillah. Silakan mau screenshot, enggak? Nanti saya buatin juga pitiknya. Sekalian sama penjelasan i'robnya. Masya Allah, udah jam 8.27 ya. Oke. Siapa tadi yang mau screenshot? Silakan di swipe dulu. Swipe dulu ya Kak. Siap. Udah masuk ya? Udah masuk silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mohon maaf kalau kurang ini. Nanti saya mau tanya gimana caranya biar bisa ini bagus. Oke.
Allahu Akbar. Sudah selesai Kak semuanya. Alhamdulillah di ayat 76 sampai potongan ayat wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kita ulangi pembahasannya. Syukran saja. Afwan ala Masya Allah. Oke. Wah, ini harfu istinaf. Ida zarab. Ini kan zarab ya. Ini tulisannya apa aku? Oke. Zarab zaman sebagai maf'ul fi sebagai maf'ul fi. Dia juga syarat gitu loh. Laku fi'il madi dengan fa'ilnya. Ada fa'il, ada titiknya Kak. Maf'ul bi fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Laku sebagai fi'il syarat dari huruf syarat idza. Alladzina ini isi mausul sebagai maf'ul bih. Karena ini adalah isi mausul maka butuh dua, yaitu silah dan aid. Amanu fi'il madi dengan fa'il. Amanu kalimat yang jatuh sesudah isi mausul menjadi silah mausul. Di sini di amanu ada domir, yaitu domirnya hum. Apakah hum sesuai dengan aladina? Kita lihat hum itu untuk laki-laki jamak, aladina untuk laki-laki jamak, maka sesuai. Maka hum menjadi aid, domir yang kembali ke isi mausul aladina. Lanjut ya Kak. Qalu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Qalu sebagai jawab syarat dari idza. Kemudian qalu ini membutuhkan maqulul qoli karena perkataan Kak. Perkataannya itu adalah amanna. Qalu amanna. Amanna. A-nya panjang ya Kak. Amanna. Fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Amanna sebagai maqulul qoli dari qalu. Amanna karena apa? Oh, suruh ke sini. Suruh. Sebentar ya. Udah selesai. Maqulul qolinya ini sebagai maf'ulun bi karena qalu ini adalah fi'il madi maklum. Kakak sudah ada teguran dari jenderal suruh menjalankan. Ya kita lihat. Wa idza laqul ladina amanu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu mereka niscaya mereka berkata kami beriman, amanna kami beriman. Sadaqallahul azim. Makasih Kakak, barakallahu fikum. Jazakumullah ahsanal jazaa. Ya, amin Allahumma amin. Jam berapa? Mulainya jam 6.30 Kakak. Tadi agak ke inian. Saya undur diri, mohon maaf ya Kak ya. Ini udah 2 jam kayaknya. Terima kasih semuanya. Saya belum 2 jam. Saya undur diri dan saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kakak. Sampai jumpa besok ya.